Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sungguh kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama di persekutuan doa pagi ini. Ini semua berkat anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kadang kita tidak tahu mengapa Tuhan begitu besar kasih-Nya memilih kita sendiri untuk mengangkat kita. Untuk itu kita mengucap syukur, kita nyanyikan pujian ya karena kasih yang mesra. Ya karena kasih yang mesra Tuhan ku datang di dunia, dan dari dosa yang hina aku diangkatnya, dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap kepada terang, untuk aku diangkatnya. Ku dipanggilnya lama, belum tertangkap suaranya. Kini ku terima firman-Nya, aku diangkatnya. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap kepada terang, untuk aku diangkatnya. Sekarang ku dekat Bapa, hidupku damai bahagia, namun tak tahu sebabnya aku diangkatnya. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap kepada terang, untuk aku diangkatnya. Doa pembukaan akan didoakan oleh Theo. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini Engkau memberikan sukacita bagi kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu ya Tuhan, berdoa bersama-sama dengan rekan-rekan seiman di komunitas GKMI Pengharapan. Engkau berkati persekutuan doa kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya, juga semua media yang kami pergunakan, juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Alep, biarlah semuanya akan membawa berkat bagi kami semua ya Tuhan, memberikan pengharapan baru dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Alep, mari kita nyanyikan pujian roti hidup yang kekal. Roti hidup kekal, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu. Alkitab sajalah, tidak
Apa kita mau membahas ini Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya? Kita baca terus kita diskusikan sama-sama gitu. Mungkin salah satu bisa baca, Ibu Bambang bisa tolong baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa dong kalau itu? Mazmur 1 ayat berapa Pak? Ayat 3. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja berbuatnya berhasil. Dari ayat 1. Oh, dari ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita diingatkan dengan berbagai pelajaran yang sudah kita terima ya dari Kamyum yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Juga beberapa minggu yang lalu kita juga menerima khotbah dari berbagai hamba Tuhan tentang bagaimana cara kita kalau ingin menjadi berbahagia gitu. Ya di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini kita banyak belajar tentang hal-hal itu ya. Ya tentunya kalau kita mau berbahagia di sini ada seperti resep ya. Pertama jalan. Jalan yang kita hidupi itu ya jangan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik itu seperti apa? Ada yang mau mungkin sharing. Orang fasik itu seperti apa? Pak Anton mungkin bisa sharing, Pak Anton, yang disebut orang fasik kira-kira seperti apa dan jalan orang fasik seperti apa? Kenapa kok kita jangan mengikuti nasihat orang fasik gitu? Ya, terima kasih Pak Theo. Ya. Kalau menurut saya, orang fasik ya berarti orang yang tidak mengakui Tuhan dalam kehidupan mereka gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan mereka sepertinya mencapai hasil seperti yang mereka harapkan. Padahal mereka berlaku tidak seperti yang Tuhan harapkan. Nah, akibatnya apa? Akibat dalam kehidupan mereka, ya mereka tidak merasa damai, sejahtera dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka berhasil menumpuk kekayaan, yang kita heran gitu ya. Banyak orang yang merasa tidak berbahagia dalam hidupnya karena sepertinya ada yang kurang gitu ya, sehingga mereka merasa dikejar-kejar oleh bayangan ketakutan mereka sendiri ya, meskipun orang lain melihat mereka itu sepertinya berhasil, tetapi bukan itu yang seharusnya mereka kejar itu ya. Oke. Terima kasih Pak Anton. Ya di sini kita diingatkan ya nasihatnya orang-orang seperti itulah yang kita mestinya tidak dengarkan. Berarti ya kita mesti kembali ke firman Tuhan ya. Ya kita bersyukur kita itu ya hidupnya iman kita berpusat pada Kristus dan kehidupan kita kan berpusat pada komunitas ya. Kita berjemaat. Ya disinilah kita sebenarnya dididik ya, dikembangkan, dimuridkan gitu. Kemarin kalau kita bicara tentang di Kamyum, bagaimana kita harus bisa mengajar orang lain supaya orang itu juga mengajar orang lain juga. Sebenarnya itu ya kalau kita biasa pakai kata pemuritan kan. Ya bagaimana kita bisa menjadi murid yang baik dan kita juga bisa menghasilkan murid yang nantinya juga akan menghasilkan murid lagi gitu. Jadi kita terus berbuah gitu ya. Nah ini kita menjaga supaya orang-orang kita juga ya mengikuti nasihat yang benar gitu ya. Jangan mengikuti nasihat yang salah, yaitu nasihat orang fasik. Kitanya sendiri juga harus menjadi murid yang baik. Kan kita juga mendapat
beberapa resep ya dari Pak Jo waktu itu menjadi murid yang baik gimana kita harus berteologi Alkitabiah. Berarti kita selalu harus kembali kepada firman Tuhan. Jangan mendengarkan nasihat-nasihat yang di luar dari itu gitu. Kita harus menjadi pendengar yang eksposisioner. Berarti kita harus bisa mengembangkan apa yang kita dengarkan itu ya kita renungkan, kita dalami bagaimana kita bisa mengamalkannya. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, mungkin minta tolong Pak Alep ya Pak Alep. Kenapa kok kita jangan berdiri di jalan orang berdosa Pak Alep? Ini pertanyaannya kelihatannya simpel tapi jawabnya kok susah ya. Kenapa kita tidak berjalan di orang berdosa gitu Pak? Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berarti kan ada orang berdosa punya jalan. Nah kita jangan berdiri di jalannya orang berdosa itu kenapa? Gitu. Ya takut terbawa orang berdosa. Takut terbawa kita jadi ikutan dosa. Ya. Dan orang berdosa itu seperti apa kondisinya Pak Alep? Kok kita sampai takut terbawa gitu? Ya, pada intinya orang berdosa itu melakukan hal-hal yang di luar hukum Tuhan. Intinya ya paling tidak 10 perintah Allah itu tidak dilakukannya. Itu menurut saya. Terima kasih, Alep. Ya, jadi bedanya kita berbuat dosa ya, kita manusia punya kecenderungan berbuat dosa lah ya. Kita nggak sempurna, kita kan daging ya. Roh itu penurut, tapi daging itu kan memang mau-maunya sendiri gitu ya. Nah ini yang membuat kita jadi berbuat dosa. Tapi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa ini artinya ya kita menikmati gitu ya. Kita memang senang ada di situ gitu. Dan yang terakhir ini lebih jelas lagi sebenarnya duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita sudah tahu mereka pencemooh gitu, tapi kita malah duduk di situ, ikut kongko-kongko gitu ya. Mungkin ikut bergosip, ikut ngomong yang nggak baik, gitu, menyebarkan hoax misalnya. Atau kita ngomong yang jelek tentang orang lain gitu. Nah ini sesuatu yang memang harus kita hindari lah gitu. Nah sebaliknya kita sebagai manusia yang baru, itu semua adalah kehidupan dari manusia lama. Kita adalah manusia-manusia yang baru kan. Semua itu harusnya buat kita sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Buat kita, kesukaan kita ialah ya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam gitu ya. Setiap ada kesempatan ya seperti yang disampaikan di Kambium. Kita bisa saja ada di kantor, ada di rumah, ada di gereja gitu ya. Tapi kita terus ya berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan kita juga merenungkan firman-firman-Nya gitu ya. Sehingga membantu kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang kita jalani hari demi hari gitu. Setiap saat, di sepanjang hari, dimanapun kita berada gitu. Kita sudah dibekali dengan ya suara hati, dengan firman Tuhan yang bisa kita maknai dalam kehidupan kita justru. Gitu ya. Jadi kita nggak cuma tahu teorinya, tapi kita bisa membantu kita untuk praktek gitu ya. Kalau kita bisa menghidupinya. Nah orang-orang yang seperti itu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi justru merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Berarti kan sepanjang hari gitu ya, sampai malam gitu. Orang-orang seperti ini dikatakan di ayat 3 seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya gitu. Jadi pada saat memang yang tepat, ya dia akan berbuah gitu. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ini kelihatannya kayak teologi kemakmuran gitu ya. Pokoknya percaya sama Tuhan semuanya berhasil ya. Tapi ini semua kan tidak terjadi begitu saja gitu. Ada syaratnya, ada yang harus kita jalankan. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan yang di ayat 1 dan ayat 2 itu kita jalani dengan baik, maka ya ayat 3 itu adalah konsekuensinya kalau kita disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan yang mengajar kita melalui khotbah-khotbah di hari Minggu ya. Ini bukan sekedar akibat gitu, ini konsekuensi gitu. Kalau kita ya taat gitu, taat dan setia dan bahkan merenungkan firman Tuhan, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan juga akan memberkati kita gitu.
Ini yang bisa kita diskusikan pagi ini. Kalau Pak Edi ada tambahan supaya kita lebih kaya, silakan Pak Edi. Terima kasih. Ya, bagus Pak Teo. Terima kasih. Oh, Pak Edi ada yang mau ditambahkan? Iya, bukan menambahkan aja, jadi bukan menambahkan, tapi apa yang saya tahu, tadi Pak Teo sudah sangat bagus, misalnya tadi berjalan menurut nasihat orang fasik. Fasik itu apa tadi gitu kan. Nah, menurut saya itu fasik itu gini, kita sudah tahu jalan itu salah, orang itu salah, kegiatan itu salah, tapi kita pura-pura buta. Dan orang fasik itu seperti itu. Itu memperkaya kita aja. Dan kita sengaja melakukannya. Itu orang fasik. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edi dan Theo yang sudah menyampaikan renungannya pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan berdoa syafaat bersama. Pada pagi hari ini kita akan mengucap syukur ya untuk firman Tuhan, untuk jemaat yang lansia dan kesehatan. Kita berdoa khusus untuk Bapak Cuan Giok dan Ibu Aime ya. Ini adiknya Bapak Yahya Untung yang positif COVID. Kita doakan bersama-sama supaya cepat sembuh. Kita juga berdoa untuk pemulihan Aurel dan Adriel supaya cepat sembuh. Dan untuk jemaat yang mempersiapkan pernikahannya, untuk kondisi kesehatan para hamba Tuhan, dan persiapan studi lanjut VV, Justin, dan Timo yang sudah kuliah maupun yang akan kuliah melalui online. Dan anak-anak yang ada di luar negeri, ini Ben, Hebert, dan Tiffany, dan khususnya untuk Tasya yang pada hari ini akan pulang ke Indonesia, mari kita doakan bersama-sama. Kita juga berdoa untuk anak-anak muda kita, jemaat-jemaat kita, dan doakan kondisi ekonomi maupun kerohanian keluarga kita, keluarga jemaat kita. Kita juga berdoa untuk gereja kita, terutama saat ini sedang dilakukan proses pemilihan calon BPH Majelis tahap pertama. Kita juga berdoa untuk kegiatan tengah minggu dan rencana pendewasaan GKMI Sidorejo. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, permasalahan-permasalahan bangsa kita yang diadakan, termasuk Jakarta, kita doakan para pemimpin bangsa kita. Kita doakan juga COVID-19 supaya cepat berlalu, dan kita akan mendoakan bersama-sama, nanti bisa di-unmute. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagi pujian Hati Sebagai Hamba. Nanti yang menutup Pak Edi ya. Sebentar. Maaf. Ya, kita nyanyikan Hati Sebagai Hamba. Tuhan membawa hambaku juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam banyak kebenaran sampai selamanya. Tuhan membawa apapun juga
saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam lautan kebenaran sampai selamanya, dalam lautan kebenaran sampai selamanya. Mari kita doakan bersama-sama, nanti akan ditutup oleh Pak Edi. Bisa di-unmute. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan Tuhan. Bangkai janaku Bapak, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami sering sampaikan kepada anak-anak dari sejak mereka kecil, dan kami sungguh bergembira dan bersyukur Tuhan karena Theo melakukannya dan dia menghafal dari kecil ayat-ayat itu, begitu juga anak-anak yang lain, dan kami sungguh bersyukur karena ternyata Tuhan juga memenuhi janjinya menyertai anak-anak kami, mereka boleh berhasil dalam hidupnya, dan kami bersyukur untuk damai sejahtera yang boleh dialami anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia ini, agar kami sungguh-sungguh berpegang melawan COVID yang sedang berlangsung di negara kami, bahkan di seluruh muka bumi ini. Tetapi biarlah kami berkeyakinan bahwa kami menjalani ini tidak sendiri, karena tangan Tuhan memegang kami, dan kami yakin kehendak-Mu itu baik buat kami, untuk memberikan kami kasih Tuhan, kami boleh menjalani ini dengan berserah pada pimpinan-Mu. Pegang kami erat Tuhan supaya kami tidak jatuh dalam dosa, dan Tuhan memelihara kesehatan kami semua. Biarlah rakyat Indonesia ini juga boleh taat dan patuh akan semua yang sudah diterapkan dalam peraturan-peraturan untuk menghadapi COVID ini, supaya kami semua boleh terhindar dari virus yang mengancam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa surga, kami bersyukur di bulan ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan percayakan dan berikan bagi kami. Kami baru saja menaikkan pokok-pokok doa yang kami tujukan kepada Engkau, dan kami percaya Engkau menjawab di dalam waktu yang tepat sesuai dengan keinginan dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kami bukan berjalan, berdiri dalam duduk di tempat dan orang yang tidak tepat. Kami tapi boleh berjalan, berdiri dan duduk, menikmati firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan melakukan firman. Terima kasih untuk Pak Theo yang boleh men-sharingkan firman ini, dan kami boleh senantiasa diingatkan ya, kerinduan kami tiap-tiap waktu adalah mengenal Tuhan melalui firman-Mu dan melakukannya. Biarlah berkati setiap kami ya Tuhan, karena firman-Mu juga berkata kepada kami bahwasannya kami adalah orang-orang yang berbahagia bila kami mengerti firman-Mu, karena seperti firman-Mu berkata bahwasanya kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa menghasilkan buah-buah. Dan apapun keadaan yang ada di dunia ini, tidak mengubahkan keadaan hati kami dan iman kami, karena kami berakar di dalam Tuhan, yang tidak
berbuah. Selalu berbuah pada musimnya. Apapun keadaan yang kami jalani saat ini, baik itu musim yang baik, baik itu musim yang tidak baik. Tapi ketika kami berjalan, berdiri, dan duduk di dalam firman Tuhan, ada satu kegirangan sukacita, sekaligus berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kami semua yang bersama-sama hadir di dalam suan doa pada pagi hari ini. Ya toh, Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memberkati kami. Yang berdoa untuk keluarga Pak Theo, juga ada Bu Yaya, Jason, dan juga Enoch, ya Tuhan memberkati mereka semua. Berdoa untuk Bu Sumaryati, dan kedua anak dan menantunya, dan juga cucu-cucunya, Tuhan berkati. Bisa untuk Pak Wirid yang sekarang masih ada di pedalaman, ya Tuhan juga akan menolong, memberkati dia di dalam pekerjaannya, tetap memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan juga untuk Urut dan ketiga anaknya, dan juga menantu dan juga cucu-cucunya, Tuhan memberkati semua. Dan semua diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang terindah dan terbaik. Urut pun juga diberkati dengan kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk Oma dan Opa, terima kasih sampai hari ini kami boleh melihat akan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami belajar banyak hal. Jika Oma boleh merayakan ulang tahun pernikahan, saya percaya Tuhan ini satu berkat Tuhan. Mereka terus boleh bersama, bukan masalah waktu yang panjang, tapi juga berkat yang lain ketika mereka menikmati firman, menikmati Allah, Tuhan yang hidup bersama dalam keluarga atau rumah tangga Oma dan Opa. Berkati mereka berdua. Sepanjang mereka masih bernafas, ada tangan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang memberkati dan menyertai Oma dan Opa. Yang menyerahkan juga untuk Bu Bambang, untuk Pak Bambang, untuk Andre dan juga untuk Yulia yang juga masih berduka karena adik Yulia dipanggil Tuhan. Dan Tuhan juga akan menguatkan seluruh keluarga besar daripada Yulia. Menyerahkan juga untuk Devina, untuk Brenda yang juga merencanakan pernikahan, yang Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan. Semakin hari semakin bersandar pada Tuhan. Semakin sulit keadaan, semakin kuat berpegang pada Tuhan. Dan tidak larut di dalam keganasan dunia, tapi ada sukacita, ada kekuatan ketika terus bergantung pada tangan Tuhan. Berkati keluarga Pak Bambang. Berdoa juga untuk Bu Yuli, Pak Listio, untuk Ken dan Ben, Tuhan berkati keluarga mereka ya Tuhan. Senantiasa yang terbaik yang Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami terus mengingat juga untuk Ben yang ada di Jepang, ya Tuhan juga akan memberkati Ben dalam segala keadaannya, kasih Tuhan bersama dengan mereka. Kami menyerahkan juga untuk Pak Thomas dan juga Christian, yang Tuhan juga memberkati keluarga ini dalam segala sesuatu yang diupayakan. Tuhan yang membuatnya berhasil dan sukacita ada bersama dengan mereka. Christian yang mempersiapkan pernikahan, rencana bulan Maret nanti, yang Tuhan juga akan memberkati. Dan segala persiapan, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan membuat semuanya berlangsung dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mengingat juga untuk Bu Sartini, yang Tuhan juga mengingat keberadaannya, Tuhan yang pulihkan sehingga boleh sembuh seperti sedia kala. Kami menyerahkan juga untuk Pak Anton, Bu Retno, untuk ketiga anaknya, ya Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan, segala kesehatan, segala upaya yang dilakukan oleh mereka. Untuk Antonia, untuk Aurel dan Adriel, semuanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan juga untuk Pak Alep, dan Tuhan juga memberkati. Biarlah hari ini bukan menjadi satu ketakutan bagi Pak Alep, karena tidak mengerti jadwal ataupun lupa. Biarlah menjadi satu hal yang baik, Pak Alep boleh terus mengingat dengan baik segala pelayanan yang ada dan memperhatikannya. Kami bersyukur kehadiran Pak Alep bersama-sama dengan kami, jadi sukacita tersendiri. Pak Alep senantiasa menjadi orang yang memberikan satu sukacita, kami boleh dibawa pada satu kegembiraan,
bersama dengan Pak Lep. Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan Pak Lep dan juga untuk 4 orang anaknya, menantu, dan juga cucu-cucunya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Hendra, Bu Priskila, ya Tuhan juga memberkati mereka dalam segala keadaan yang ada saat ini. Biarlah senantiasa kuat kuasa daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh keluarga Pak Hendra, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu menuntun pada kebaikan demi kebaikan. Biarlah kuatkan Pak Hendra dalam segala yang dihadapi saat ini. Biarlah mereka boleh mengingat ada Tuhan yang lebih besar daripada segala sesuatu yang mereka hadapi. Tuhan yang penuh kuasa, lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Dan Tuhan yang sanggup memberkati dalam segala keadaan mereka. Berkati juga untuk Nadia yang juga merencanakan pernikahan, Tuhan berkati Nadia. Juga untuk Yesi dan Samuel, berkati mereka juga. Kami menyerahkan juga untuk Bu Linda, kiranya Tuhan juga memberkati anakmu ini dalam segala kesetiaan dan ketaatan yang dijalani sepanjang Bu Linda hidup. Biarlah menjadi satu hal yang istimewa bagi kami kalau kami boleh belajar banyak hal. Kami boleh mengenal Bu Linda lebih dalam dan bagaimana hidup di dalam iman percaya pada Tuhan. Berkati kedua anaknya dan juga dua menantunya dan juga cucu-cucunya, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Hana, bersyukur sampai hari ini Tuhan memeliharakan kehidupan Bu Hana dengan begitu luar biasa. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberikan berkat-berkat yang terindah bagi Bu Hana. Senantiasa Bu Hana juga berharap pada Tuhan dan terus menggantungkan segala sesuatu pada Tuhan. Tuhanlah sumber daripada segala berkat kesehatan maupun berkat yang diterima oleh Tuhan. Dan menyerahkan untuk ketiga anaknya, yang Tuhan memberkati mereka semua dalam segala yang dilakukan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Dengan untuk Pak Victor dan keluarga, untuk Melissa dan Handi dan juga keluarganya, dan juga untuk mengingat Tata dan Albert, ya Tuhan memberkati mereka semua. Tidak ada yang diluputkan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Ana, ya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Khususnya untuk sakit yang ada di dalam tubuhnya, ya Tuhan juga akan menolong memberkati. Kami tahu bahwasannya ketika bergantung pada Tuhan, itulah tempat yang tepat dan cara yang tepat, di mana Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu. Kami menyerahkan juga untuk anak-anaknya dan menantunya, untuk Bu Monik dan Pak Rudi, untuk Joyce dan juga Yonatan, ya Tuhan berkati khususnya di hari ini. Bu Monik berulang tahun, kiranya senantiasa Bu Monik juga boleh mengingat akan segala kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya, sehingga menatap ke depan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan segala sesuatu pada Tuhan. Berkati juga untuk cucu-cucunya, untuk Timo dan Matthew, Tuhan berkati juga. Kami juga mendengar kabar adik Bu Ana, yaitu Bu Ani, Bu Nini berulang tahun hari ini. Ya Tuhan juga limpahkan berkat bagi Bu Ani. Kami menyerahkan juga untuk Bu Ati, Pak Yunus, dan juga Irma. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa melayani Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diupayakan mereka, Tuhan yang menambah-nambahkan berkat dan melimpah-limpahkan berkat. Segala yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan juga nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semua yang boleh mereka lakukan. Kami diberkati dengan apa yang mereka lakukan. Kami menyerahkan juga untuk Badui dalam segala langkah hidupnya. Biarlah Tuhan juga akan senantiasa menopang, menolong, memberkati. Segala yang dilakukan dan diupayakan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga untuk masa depannya ya Tuhan. Kami tahu bahwasannya Tuhan mengatur yang terbaik masa depan bagi Mbak Dwi. Biar Tuhan akan senantiasa juga selalu memimpin, selalu memberikan jalan yang terbaik bagi Mbak Dwi. Berkati untuk saudara-saudaranya yang ada di Kudus, biarlah semuanya diberkati dengan kasih setia daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Lucy, Pak Jun, yang Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah apa yang dikerjakan mereka, diupayakan mereka, diberkati oleh Tuhan. Sehingga juga untuk Tiffany yang ada di Belanda, Tuhan juga akan memberkati dalam segala pekerjaannya. Juga untuk Tasa yang hari ini rencana tiba di Jakarta.
Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur di dalam waktu Tuhan, waktu yang tepat, Tuhan mengantar Tasya ke Jakarta. Karena kami mendengar hari ini di Korea Selatan diberlakukan lockdown yang ketat karena COVID-19 melanda Korea Selatan. Tuhan tibakan Tasya tanpa gangguan sesuatu apapun dan kirim malaikat Tuhan yang menyertainya sehingga damai sejahtera ketika tiba di Indonesia. Tasya boleh merasakan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan. Juga untuk James, Tuhan berkati anakmu ini dalam masa depan mereka dengan biasa Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberkati. Dan menyerahkan juga untuk Bu Rini, Pak Aji, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Apapun yang dikerjakan mereka menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga untuk Senja, Karin, dan Adin, dan segala pekerjaan dan studi mereka juga diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Menyerahkan juga untuk keluarga hambamu dan juga untuk Rita, Ibel, dan PV, biarlah kami juga senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh menjadi bagian dari GKMI Pengharapan, yang kami boleh senantiasa bersama-sama membangun GKMI Pengharapan di dalam satu keluarga besar, semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan, dan semua bersatu padu mengarahkan diri untuk kemajuan gereja dan juga untuk pembangunan rumah tangga kami dan juga untuk keluarga kami. Nanti malam kami akan mengadakan perjalanan cuti untuk beberapa hari sampai dengan hari Minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati perjalanan kami dan semua yang kami lakukan sepanjang cuti juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa